saya Nurul Rika Handayani dari kelas 6D, Prodi PGSD. Sebelumnya, izinkan saya untuk memaparkan materi sempro saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah, Kota Tangerang. Selanjutnya, di sini ada pembahasan. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu landasan teori dan kerangka berpikir, dan terakhir bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada latar belakang. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Peran guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum SD. Guru harus mampu menerjemahkan tujuan dan kompetensi pembelajaran yang tertulis menjadi situasi pembelajaran yang efektif dan menarik dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangan peserta didik. Diharapkan proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan guru kepada siswa menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa dan merupakan salah satu bagian penting dalam mengupayakan mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia. Pembelajaran PKN memiliki beberapa tujuan untuk siswa dalam Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 maksudnya menyebutkan tujuan mata pembelajaran PKN adalah agar peserta didik memiliki kemampuan 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam meningkatkan masyarakat, bangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yang 3. Pengembangan secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lainnya. Yang 4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam persatuan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama ada pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, ada kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, ada pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pembelajaran yang cukup luas. Yang kelima, ada rendahnya hasil belajar pada mata pembelajaran PKN sehingga siswa sulit mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Yang pertama ada penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana aktivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu teoritis.
Penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Yang kedua ada praktis. Yang pertama dibagi lagi, yaitu bagi siswa dibagi lagi menjadi ada menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun efektif. Selanjutnya ada bagi guru. Yang pertama, mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Yang kedua, menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Selanjutnya ada manfaat bagi sekolah, yaitu kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan penggunaan metode pembelajaran. Yang kedua ada tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 2 landasan teori. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu, walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk. Menurut Siregar dan Nara tahun 2010, mengartikan belajar adalah sesuatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung pada interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Senada dengan pendapat Hamalik tahun 2015 bahwa belajar adalah sesuatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Menurut Sudjana tahun 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Dengan demikian, hasil belajar digunakan untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran telah dapat dicapai atau dikuasai oleh siswa setelah mereka menempuh pengalaman belajarnya atau proses belajar mengajar. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada siswa melalui dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Pendidikan kewarganegaraan juga sebagai pejuang bangsa Indonesia. Menurut Susanto tahun 2013 menjelaskan bahwa PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berkarakter pada budaya bangsa Indonesia. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan mampu membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik. Sedangkan Winata Putra tahun 2013 mengartikan pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebijakan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu, pendidikan, dan ilmu politik sebagai kerangka kerja, keilmuan pokok, serta disiplin ilmu lain yang relevan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu penelitian relevan. Yang pertama, penelitian Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul penelitiannya yaitu penerapan strategi information search pada upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di MIN Yogyakarta 2. Yang kedua ada penelitian Munasikah IAIN Wali Songo dengan judul upaya meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo Tegal Rejo Magelang. Pembahasan selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Berdasarkan pengamatan di kelas, peneliti melihat kondisi
saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa monoton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional sehingga menyebabkan siswa menjadi pasif. Terjadi suasana yang membosankan dan hasil belajar siswa juga rendah. Metode information search pada metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menentukan sesuatu yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Metode information search dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Karena metode information search dapat memiliki informasi lebih tentang materi yang akan diajarkan sehingga menjadi menarik, semakin aktif, dan hasil belajar yang diinginkan pun dapat tercapai. Dalam hal ini, siswa terlibat aktif untuk mencari informasi dari media sumber bacaan sehingga siswa dapat mengeksplorasi informasi secara berkelompok dan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, metode information search diharapkan dapat memecahkan masalah atas rendahnya hasil belajar siswa. Caranya adalah dengan menjelaskan metode pembelajaran information search pada siswa dan mengaplikasikannya secara kolaboratif di kelas sehingga hasil belajar PKN siswa akan meningkat. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan MC Taggart yang pelaksanaannya kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan data yang valid, konsisten, dan reliable secara untuk mengumpulkan data tersebut yaitu dengan observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Dan di sini ada analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis tingkat tercapainya hasil belajar siswa maupun tingkat aktivitas tindakan guru dan siswa melalui statistik deskriptif. Sedangkan teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan penyeleksi, penyederhanaan, mengklasifikasi, memfokuskan, mengorganisasi, mengkaitkan gejala secara sistematis dan logis, membentuk abstraksi atas kesimpulan makna hasil analisis. Dan yang terakhir ada keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi. Menurut Sugiono tahun 2015, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai mengecekkan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.